Declan Rice dikecam pendukung West Ham, tuntut 2 gol Arsenal tidak disahkan. Di bidik setan merah, meriam London harus meledak. Kunci Arsenal teruskan momentum di musim yang panjang, 6 pemain dipindahkan. Declan Rice dikecam pendukung West Ham, tuntut 2 gol Arsenal tidak disahkan. Declan Rice telah menjadi tokoh kunci bagi Arsenal sejak kepindahannya yang memecahkan rekor dari West Ham United. Akan tetapi para penggemar mantan klubnya seperti terus berjuang dengan kesetiaan barunya. Rice sendiri telah menghadapi kritik dari beberapa penggemar setiap kali ia kembali ke Stadion London. Ketegangan ini pun terlihat saat Arsenal menang 5-2 atas West Ham, di mana Rice memainkan peran yang solid tapi tidak spektakuler, di mana titik kritis yang menonjol terjadi saat pemain internasional Inggris itu bergabung dengan rekan timnya untuk merayakan salah satu gol Arsenal. Menurut Talksport, tindakan ini membuat marah sebagian penonton tuan rumah yang menganggapnya tidak sopan meskipun Rice sebelumnya telah berusaha untuk mempertahankan sikap hormat, seperti menahan diri untuk tidak merayakan gol setelah melawan mereka. Beberapa pendukung West Ham pun bahkan sampai menelpon stasiun radio untuk menyuarakan ketidaksenangan mereka, menuduh Rice kurang menghormati klub yang telah membesarkannya. Reaksi-reaksi ini menyoroti ketertarikan emosional yang masih ada yang dirasakan beberapa penggemar terhadap gelandang tersebut dan kesulitan mereka dalam menerima kepindahannya ke klub rival Liga Premier. Tentu, perayaan Rice bersama rekan-rekannya di Arsenal dapat dipahami mengingat komitmennya saat ini terhadap The Gunners. Sementara emosi pemuncak dalam dunia sepak bola, penggemar West Ham mungkin perlu menerima keputusan mereka untuk menjual Rice. Ia sendiri telah berulang kali menyatakan rasa terima kasih atas waktunya di klub dan kemungkinan akan terus menunjukkan rasa hormat dengan cara yang pantas. Namun sebagai pemain Arsenal, kini kesetiaan utamanya terletak pada The Gunners. Sementara itu dalam pertandingan itu sendiri, meriam London memang mendominasi sejak awal dengan pertandingan yang ditentukan oleh 7 gol yang semuanya dicetak dalam 45 menit pertama. The Hammers sendiri tidak mampu memberikan perlawanan serius di babak kedua karena Arsenal fokus mengelola keunggulan mereka. Kendati menang telak, Lopetegui sebagai manajer West Ham tidak senang dengan beberapa keputusan yang menyebabkan timnya kebobolan. Performa klinis Arsenal termasuk 2 penalti dan 1 gol dari situasi bola mati. Lopetegui sendiri menyoroti bahwa salah satu gol, khususnya kontroversial, terutama gol pertama yang dicetak oleh Gabriel. Ia pun yakin bahwa Lucas Paqueta dilanggar saat tendangan sudut yang mengarah ke gol. Ia pun mengungkapkan rasa frustasinya kepada Standard Sport. Lopetegui juga mengakui merasa tidak beruntung dengan keputusan wasit khususnya terkait gol kelima. Meskipun komentar Lopetegui mencerminkan kekecewaannya terhadap keputusan wasit, namun penting untuk fokus pada hasil pertandingan. Arsenal tampil dominan dan mengamankan kemenangan, dan itu tetap menjadi kunci utama dari pertandingan tersebut. Di bidik setan merah, meriam London harus meledak. Di tengah adaptasi bersama manajer baru Ruben Amorim, Manchester United mesti bertandang ke Arsenal. MU sendiri akan mencoba meneruskan laju positifnya. Diketahui kini setan merah dituntut secepatnya untuk nyetel dengan taktik dari manajer baru karena akan menghadapi ujian besar dengan menantang The Gunners pada tengah pekan depan. Akan tapi Arsenal sendiri jelas bukan lawan yang mudah untuk dilewati. Meski sempat tersendat, meriam London tetap dianggap sebagai pesaing juara. Mereka juga tim yang lebih matang karena sudah 2 musim terakhir terlibat pertarungan gelar. Dalam hal ini penyerang MU Marcus Rashford menyebut ada satu hal yang bisa diandalkan timnya di markas sang rival, di mana kehadiran Ruben Amorim dianggap turut mendatangkan perubahan cara main. Dan ini bisa dianggap menjadi elemen kejutan buat Arsenal. Diketahui sebelum Amorim datang, MU bermain dengan pola 4 back. Mereka kini bermain dengan formasi dasar 3 pemain belakang. Di sisi lain, kemenangan atas West Ham di derby London tersebut mengangkat Arsenal kembali ke posisi kedua Premier League. Kemenangan juga sekaligus menjadi bukti bahwa The Gunners telah kembali ke performa terbaik setelah 4 pertandingan tanpa kemenangan di Premier League. Ya, kami memiliki beberapa momentum. Saya pikir kami kembali menemukan ritme. Kami memiliki determinasi hebat.
memenangkan 3 pertandingan berturut-turut itu sangat hebat. Demikianlah kata Arteta dikutip dari Reuters. Untuk itu pelatih Arsenal Mikel Arteta pun ingin timnya terus menjaga momentum kemenangan setelah selalu meraih 3 poin spektakuler. Kunci Arsenal teruskan momentum di musim yang panjang, 6 pemain dipindahkan. Beberapa pihak menyebut Arsenal tampaknya telah kehilangan arah di Liga sebelum jeda internasional November kemarin, di mana mereka harus gagal menang dalam 4 pertandingan Liga dan kehilangan 10 poin dalam periode tersebut. Selama jeda internasional November ini, semua yang didoakan Gunners hanyalah agar timnya kembali mendapatkan momentum. Mereka tidak boleh kehilangan poin lagi. Dan sungguh 7 hari yang solid bagi Meriam London. 3 gol melawan Forest, 5 gol melawan Sporting, dan 5 gol melawan West Ham. Begitulah seharusnya bagi para pemain Arsenal yang sedang berusaha menemukan momentum mereka untuk meraih kemenangan beruntun. Meski begitu, kebangkitan Meriam London ini dapat diartikan dengan kembalinya Martin Odegaard. Tanpa dia, The Gunners seperti kesulitan dalam hal kreativitas, terutama di sepertiga akhir tempat Arsenal kekurangan ide. Namun demikian, Meriam Merah kini telah mencetak 13 gol dalam seminggu. Dari gol-gol tersebut, Odegaard memang tidak mencetak gol dari permainan terbuka. Ia mencetak gol dari penalti. Meski begitu, ia telah membuat semua orang tampak puas dan produktif. Sementara jika dilihat, Arsenal, mereka sudah kembali cair, permainan umpan mereka pun sudah kembali. Dan mereka tampaknya sudah kembali menemukan performa untuk mencetak gol. Setelah kemenangan atas West Ham ini, pelatih Mikel Arteta pun mengisyaratkan bahwa ia merasa timnya kembali ke performa terbaik. Sekarang, jika dapat mengalahkan Manchester United pada Rabu malam dan menjaga Martin Odegaard tetap fit selama sisa musim ini, maka kita benar-benar tidak tahu apa yang menghentikan tim Arsenal ini untuk meraih kejayaan. Sepuluh klub incar bintang Arsenal. Jakub Kiwior kini menjadi topik hangat di pasar transfer setelah dilaporkan ada 10 klub yang memantau situasinya di klub Arsenal. Dari 10 klub tersebut, 3 diantaranya adalah AC Milan, Napoli dan Sevilla diketahui telah lebih dulu menghubungi Arsenal untuk membahas potensi transfer pemain internasional Polandia itu. Menurut laporan, Sevilla bahkan secara spesifik telah mengusulkan kesepakatan berupa peminjaman. Meskipun Meriam London lebih memprioritaskan penjualan permanen jika Kiwior benar-benar pergi. Meriam Merah sendiri disebut belum membuat keputusan akhir mengenai masa depan Kiwior. Namun kabar menyebutkan bahwa tawaran dalam kisaran 755 miliar rupiah mungkin cukup untuk meyakinkan mereka melepas mantan bek Spezia ini. Sementara itu di tengah situasi sulit ini, persaingan internal yang ketat di lini pertahanan Arsenal pun juga menjadi salah satu alasan mengapa isu kepergian bek internasional Polandia itu semakin menggemuka. Kiwior yang dapat bermain sebagai bek tengah atau bek kiri harus bersaing dengan nama-nama besar seperti William Saliba, Gabriel Magalhaes, Jurriën Timber, dan Riccardo Calafiori untuk mendapatkan tempat di tim utama. Meski demikian, Mikel Arteta diyakini tetap percaya pada kemampuan Kiwior. Sang pemain tidak pernah mengecewakan ketika mendapatkan kesempatan bermain, tetapi padatnya persaingan di lini belakang membuatnya jarang mendapatkan menit bermain yang cukup. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar, apakah Arsenal akan mempertahankan Kiwior sebagai bagian dari kedalaman skuad mereka, atau membiarkan pergi untuk mencari menit bermain lebih banyak di tempat lain?